yang digambarkan olehnya sebagai pulau kecil dan anak-anak semangat sekali untuk mencapai dream, mencapai mimpi. Halo Spooners, ketemu lagi dalam podcast For You, berkarya, berbagi, menginspirasi. Today, perhaps I will switch my language to English because we have a pleasure to have a very special guest from Japan. She is Professor Yoshimi Miyake. She come from Akita University. Hello, Bu Yoshimi. Hello, Ibu Winda. Winda. Sorry. Okay. Yes. Yeah. Um, it's really nice to meet you today, and we already share a lot of things, right? But perhaps could you tell the students why do you come here? Oke. Ya, boleh saya bicara pakai bahasa Indonesia. Padahal pakai bahasa Indonesia juga kurang bagus. Tapi saya coba ya. Ya, Okay. saya dulu tadi baru berbicara dengan anak-anak siswa-siswa tadi. Saya linguist. Saya mengatakan analisa tentang bahasa dan kami sebagai suatu riset Mhm. menentukan akan belajar tentang diversity beraneka bahasa Melayu. Ada yang mengadakan penelitian tentang bahasa Melayu di Palembang, ada yang mengadakan penelitian di bahasa Melayu di Kalimantan. Nah, saya menentukan akan belajar banyak tentang Belitung. Ini kebetulan sewaktu Andrea Hirata datang ke universitas saya, kebetulan Andrea Hirata diundang ke Universitas Sofia di Tokyo tahun 2013 kalau tak salah, 13 sekitar situ. Dan kebetulan ada siswa di universitas saya, mahasiswa dari Jakarta yang sebenarnya guru di Jakarta. Dia datang ke kantor saya dan bilang, sebentar lagi akan didatangi oleh Andrea Hirata dan apakah kita bisa ngundang dia Mhm. mumpung dia ada di Jepang. Jadi saya ikut, setuju. Oke, let's do that. Okay. Terus didatangi oleh Andrea Hirata dengan penyanyi Meda dan dengan seorang penyanyi dan orang Jepang, Kato Hiroaki, yang sekarang sangat aktif. Dia juga penyanyi di Jakarta. Didatangi mereka dan Andrea Hirata memberi ceramah di universitas saya. Saya sangat terkagum mendengarkan ceramahnya tentang sikap pendidikan, sikap dreaming, sikap masa depan anak-anak di Belitung yang digambarkan olehnya sebagai pulau kecil dan anak-anak semangat sekali untuk mencapai dream, mencapai mimpi. Cerita dan buku dia Laskar Pelangi yang diterjemahkan oleh Kato Hiroaki itu sangat mengharukan. Saya memperkenalkan kepada profesor-profesor yang lain bukunya dan didatangi banyak audiens yang datang ke ceramah dia dan banyak profesor juga, mahasiswa juga, profesor juga sangat tertarik kepada Belitung. Nah, Jadi itu pertama kali Ibu tertarik dengan Belitung khususnya, Ya. atau memang sebelumnya sudah pernah tahu atau? Nah, jurusan kami, jurusan fakultasnya International Resource Sciences, Okay. dan ternyata di sini profesor lain yang spesialis geologist dan spesialis tentang mining, pertambangan, datang. Dari Belitung. Ya, So you Ke- already ke heard Belitung. about Ke this Belitung. area. Ya, dan memang ada mahasiswi dari sini yang namanya Ibu Santi yang datang ke universitas kami sebagai student PhD dan selesai PhD dengan kami
Jadi memang ini suatu miracle, tapi ada hubungan ya. Okay. Ya, ya. Dan saya benar-benar berterima kasih kepada sesuatu yang agak benar ajaib terjadi di antara universitas kami, universitas dan saya dan Belitung. Okay. Sudah berapa lama Ibu sampai ke sini? Oh, sudah berapa kali ya sebetulnya ya? Okay. Karena dengarkan cerita dari sesudah Andrea Hirata datang, saya kesempatan datang ke sini untuk mengadakan suatu riset. Bagaimana saya bisa bawa mahasiswa-mahasiswa untuk belajar tentang pertambangan dan industri pertambangan, histori pertambangan di sini. Bukan tentang bahasa justru di awalnya. Saya sebetulnya linguis, tapi saya harus kerja untuk Okay. field work student saya. Ini ya program kami. Tiap tahun Agustus semester ke-7 student datang ke negara-negara, pergi ke luar negara untuk mempelajari tentang pertambangan dan environment resources. Okay. Ya. Dan saya tentukan, saya bawa ke Belitung. Mereka ke Belitung. Okay. Untuk belajar pertambangan timah. Pertambangan, sejarah dan ekologi, environment dan sebagainya. Okay. Dan saya menentukan untuk saya sendiri sebagai linguist akan So belajar. you do research as well. Okay. Boleh diceritakan sedikit mungkin tentang riset yang Ibu lakukan? Okay. Ya, saya sangat terkejut dengan ini antologi, kumpulan esai anak-anak Belitung ya. Okay. Dan ini yang ditulis oleh dengan dalam bahasa Melayu Belitung. Okay. Dan ini kumpulan esai oleh The same Futurology. author, yeah. Ya, ini ditulis dalam bahasa Belitung. Kami di Jepang juga ada beberapa banyak bahasa lokal, bukan bahasa ya, bukan seperti Jawa atau Bali. Bahasanya lain daripada bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Jepang itu punya banyak beberapa lokal dialek ya. Dialek, ada dialek tu Kyoto, ada dialek tu Akita. Bahasa logatnya beda. Ada beberapa kata. Hubungannya seperti ini. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia juga bahasa Melayu sebenarnya. Betul. Tapi menurut ini dan juga menurut angket sampai sekarang, saya minta bantuan dari sekalian. Kalian punya sangat kebanggaan dan rasa mau meneruskan bahasa Melayu Belitung, bahasa lokal di Jepang, khususnya kalau di daerah kami, daerah utara, di mana dingin, banyak orang susah kehidupannya. Mereka hampir mau kehilangan bahasa lokal mereka. Mereka berbicara bahasa nasional. Tradisional ya, bukan tradisional, nasional berarti Tokyo lah. Ya, tentu saja kalau TV-nya bahasanya Tokyo, Bahasa nasional. bahasanya ya nasional, dan pokoknya bahasa daerah tidak ada semacam value, harga tidak dihargai. Dan rupanya bahasa di sini, kalau menurut jawaban-jawaban sampai sekarang, ada yang benar-benar ingin meneruskan. Ya, maka kemarin saya bicara dengan seorang linguis di luar negeri, dan mereka juga sangat tertarik kepada cerita di Belitung ini. Ada buku seperti ini. Ya, buku berbahasa dan daerah. Anak-anak bisa nulis pakai bahasa Belitung daerah. Ini tidak akan terjadi biasanya. Jadi, saya sangat terharu. Dan bahasa Belitung itu sangat egalitarian. Saya dulu belajar, sekarang juga belajar bahasa Jawa yang penuh dengan kromo, inggilnya, kromonya, ngokonya dan sebagainya. Memang bahasanya indah, tapi kalau di sini bahasanya sangat egalitarian dan bicara kepada orang pangkat tinggi juga mereka bicara bahasa Melayu Belitung.
sesuatu yang sangat khas. Ya, rasanya Oke. gitu. Kalau salah bilang kan. Betul. Oke. Ini luar biasa sekali ya bagi kita, ayo, terutama Smooners, anak-anak SMA Negeri 1 Manggar. Beliau ini adalah profesor di Jepang dan ternyata beliau justru sangat tertarik dengan bahasa Belitung, bahasa kita gitu, bahasa Melayu yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian jadi apakah cuman di SMA ini saja atau Ibu juga kemarin ke Kemarin lain-lainnya? SMP apa namanya Muhammadiyah ya. Oke. Ya di Gantung, MTS. MTS Oke. Gantung. Terus sebelumnya ke SD 20 Manggar. SD 20 Hmm. Manggar. Wow. Oke. Jadi ke beberapa Anak-anak tempat ya. sekolah di sini sangat apa namanya ya, hospitality. Mhm. Ada kata hospitality dalam Bahasa Indonesia ya, hospitality itu kayak apa ya? Menjelaskannya agak sulit juga. Keramah tamahan kayaknya. Ramah tamahan, Keramah ya, menerima tamahan. tamu, Iya, menerima betul. orang yang tidak kenal. Iya. Luar biasa. Iya. Oke, sekarang pertanyaan spesifik, bagaimana pendapat Ibu mengenai SMA 1 Manggar? Hari ini kan sudah ketemu dengan kepala sekolah, kemudian beberapa guru dan juga murid-muridnya. What do you think? Iya. Luar biasa ya. Dan sangat umpama ya, saya dari SMA ya, di mana memang anak-anak harus belajar dari SMA yang didirikan 300 tahun lalu Mhm. oleh keluarga samurai. Mhm. Jadi apa ya, ada semacam spirit samurai di sana. Dan tentu saja laki-laki semua dulu ya, perempuan baru masuk waktu itu. Mhm. Pokoknya walaupun Jepang itu orang-orang selalu bilang negara maju, tetapi pokoknya di sini jauh lebih global. Oke. Di sini jauh lebih menerima. Di sini jauh lebih ya, ada banyak bicara seperti Bu berbicara bahasa Inggris. Mhm. Begini. Dan tadi ada student yang berbicara bahasa Inggris seperti Yeah. gini. Di sana kalau sampai SMA tidak ada yang seperti itu. Dan tidak ada tamu dari luar negara. Ya, di sini masih jauh lebih terbuka. Oke. Tentu saja kalau fasilitas, barangkali di sana lebih banyak fasilitas, tapi sangat bagus dan terbuka dan sangat fleksibel juga ya. Oke. Friendly juga ya. Oke. Friendly, tidak bisa dibandingkan. Oke. Kalau tentang Belitung sendiri, Ibu kan sudah beberapa kali ya ke sini. Mungkin sudah sering keliling dari satu membawa tempat. student Ya. setiap Agustus September. Saya merencanakan membawa Agustus yang akan datang. Di tahun ini ya, di tahun yang sama. Bolehlah singgah lagi ke SMA negeri. Iya. Kalau pendapat Ibu mengenai Belitung itu sendiri, Belitung secara tempat, kan sudah keliling ya katanya kemarin ke mana-mana. Is it beautiful or Ya, what do you kalau think? saya memang belajar tentang sejarah, pertambangan, timah dan sebagainya, memang Belitung itu sangat penting dan dibantu sekali oleh Kabupaten Belitung, oleh Pak Kulok. Barat kita memang semacam turis dan pantai dan pulau-pulau di sana, pandangan di sana itu memang tidak ada di tempat lain di seluruh dunia, tidak pernah lihat. Paling indah menurut pengalaman saya, paling indah sampai saya nggak mau bicara kepada orang lain. Ini semacam jewel, semacam jewel saya tidak mau bicara kepada orang lain. Hidden gem ya. Ya, tidak mau bicara kepada orang lain. Terlalu indah ya. Iya. Dan makanannya ya. Bagaimana tentang makanannya? Tadi mahasiswa kami ya bilang paling bahagia itu makanan. Iya, ya. betul. Rasanya gitu. Kami makan juga suka makan ikan toh. Ikan, seafood. Di sini memang kingdom. Kingdom of Ya, fresh seafood. Seafood. Tidak bisa dibandingkan. Maka ya, ini suatu ya, kalau saya menanti-nantikan, saya akan ke berita-berita ya, kecuali penelitian, kecuali study, makan, Oke. pandangan, island. Oke.
Jadi selain penelitian ada banyak hal yang bisa dieksplor di Belitung ya. Oke. Just a wonderful place. Oke. Kalau dari makanan kita balik lagi tadi ke murid-murid SMA negeri, bagaimana pendapat Ibu? Menurut menurut Ibu mengenai murid-murid SMA tadi yang sudah Ibu temui beberapa. Kelihatan ya malu ya. Oh, iya, Ya, beberapa tapi ya. waktu saya lihat jawaban-jawabannya, dia nulis sangat teliti. Ini tidak pernah terjadi sampai dulu ya. Dia sebetulnya malu, tetapi rupanya belajar sangat serius. Dan apa ya? Pokoknya sepertinya boleh saya lihat kalau lihat sumber intelektualisme saya rasakan. Ya, dia kepingin tahu, mereka kepingin tahu, dan mereka memang idealistik kali. Yes, mudah-mudahan idealisme ini akan diteruskan. Ya, saya bicara dengan bapak kepala sekolah tadi. Jepang itu punya banyak problem ya, seperti bullyingnya, dan refuse, tidak mau masuk sekolah. Ada problem yang banyak sekali. Banyak orang Jepang, pemuda juga, khawatir tentang masa depan. Dan sini mereka punya masih ya mimpi. Dan mimpi itu bukan hanya mimpi yang tidak realistik, memang realistik. Saya merasakan ya. Dan wow, sangat baik ya. Dan apa namanya ya, semua situasi seperti ini berarti ya, orang di sini, anak-anak di sini punya bakat untuk mengisap. Bukan hanya apa namanya meneruskan terus saja, tapi mengisap sesuatu unsur-unsur yang baru, unsur-unsur dari luar. Saya kira sikap ini sangat bagus untuk kemajuan perkembangan di masa yang akan datang ya. Menyerap informasinya ya. Oke. Baik. Bicara soal Jepang itu biasanya identik dengan disiplin biasanya. Kalau bicara soal disiplin nih, mungkin ada strategi or tips that you can share bagaimana cara menumbuhkan rasa disiplin kepada kepada para murid, mungkin bagi kami guru khususnya. Memang ini suatu kebiasaan ya. Jam berapa, lagi apa, dan semua disiplin, dan semua ada peraturan dan koreografi dan sebagainya. Ini memang kalau orang Jepang belajar, selalu belajar dalam suatu sistem. Jadi ada baiknya, berarti disiplinnya. Asal ikut sistem dengan baik-baik, pasti anak baik, siswa baik. Tapi kadang-kadang ini mengontrol bakat untuk menjadi lebih kreatif, lebih sebagai menjadi orang yang pemberontak juga penting, saya kira. Ya, jadi kalau selalu saya minta kepada mahasiswa, question me, ask me, complain to me. Saya selalu bilang, ya, karena kalau tidak nanti mereka akan jadi anak-anak yang benar-benar disiplin aja, cuma ikut peraturan dan jadi ya pekerja baik, tapi pasif ya, cenderung pasif. Ya. Dan kalau jatuh dari itu, gagal, nggak bisa, nanti jadi orang yang gagal saja. Ini mengakibatkan akan seperti bunuh diri dan sebagainya. Jadi bagi orang Jepang, sikap Indonesia lah yang agak lebih penting. Kita harus belajar semacam flexibility, ya, yang ya menerima kalau terlambat atau gagal ini, nanti lain kali
ya bisa gitu ya. Oh, itu ya Sikap sikap seperti itulah. lentur ya, Iya. ya lebih, maksudnya lebih Lentur mampu namanya. untuk apa namanya, kalau gagal itu balik Mhm, lagi mhm, begitu ya, tidak mhm. kaku lantas Ya, kemudian ya, merasa gagal dan ya, bunuh diri ya, tadi ya. ya. Saya Oke. kira ini sangat penting dan anak itu memang semua anak punya bakat siapa saja Mhm. dan kalau mau membesarkan dengan apa namanya ya anak kepingin sekali lebih baik tentu saja peraturan itu penting jam tepat begini tapi setelah itu kami apa namanya kepingin sekali selalu memuji anak menghargai anak ya itulah saya kira bisa membesarkan dan menolong mereka berkembang lebih. Oke. Lebih di ini ya, lebih apa ya istilahnya, dibimbing gitu, bukan dipaksa begitu ya. Aha, Mhm. aha, Mhm. ya, ya mereka semua punya bakat. Oke. Bu Yosimi kan juga mengajar ya, mengajarnya Mhm. tapi di level university Ya, ya. ya. Apakah ada pesan atau tips untuk murid-murid kami, khususnya para Smooners yang mendengarkan podcast ini? This is ini SMA yang sangat baik ya. Mhm. Ya bergensi ditulis bergensi prestigious Ya. yes. Untuk meneruskan prestigious dan mengembangkan prestigious lebih lagi memang kebanggaan itu juga penting ya. Mhm. Saya kira and saya harap kalian punya sikap akan jadi semacam leader untuk segala macam ini semacam broadcasting ini juga dan mata pelajaran juga pokoknya daripada cuma ikut-ikutan saja saya harap kalian akan jadi bersikap akan jadi leader dan akan mengajar akan guide orang-orang lain untuk perkembangan di berbagai segi, berbagai disiplin ya. Okay, jadi instead of becoming a follower, it's better to be a leader. Ya. Okay, Ya. Rupanya kalian sangat berbakat. Mhm. Ya. Okay. I'm envious. Yeah, it is one of those. Oke, Smooners, itulah tadi percakapan singkat kita dengan Ibu Yoshimi atau Profesor Yoshimi Miyake dari Akita University. Semoga kita semua bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang sudah beliau katakan mengenai daerah kita sendiri, bahasa kita maupun negara beliau yaitu negara Jepang. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Terima kasih.